semuanya? Baik ya, selamat pagi. Ya, di pagi yang cerah ini, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali. Ya, kita dapat bertemu atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, memberikan kesehatan sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul di ruang kelas 6C. Baik, untuk itu sebagai rasa syukur kita dan mengawali pembelajaran kita, yuk sama-sama kita berdoa untuk mengawali kegiatan kali ini. Begitu, Bapak minta untuk ketua kelas silakan pimpin doa. Siap berdoa. Kita telah berdoa untuk selanjutnya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita kepada anak kita Indonesia. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu nasional secara bersama-sama, ya. Dan nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya diharapkan berdiri. Garuda Pancasila. Selanjutnya Bapak mau cek dulu nih kehadiran kelas 6C. Sekarang coba dicek di teman sebelahnya, kanan kirinya coba diperhatikan. Adakah yang sudah hadir hari ini? Ada. Ya. Siapa? Baiklah. Terus apa lagi? Coba Sylvie ya. Ya, hadir Aida ya. Badannya kurang sehat ya? Nah, nanti kalau yang rumahnya dekat boleh tuh dijengukin ya, ditanyakan sakit apa. Dengan kita datang ke rumah teman kita yang sakit, biasanya itu akan menambah semangat dia untuk cepat sembuh ya. Jadi seperti itu, kalau ada waktu silakan Pak berkunjung ataupun menjenguk temannya. Paham ya? Ya baik. Selanjutnya, belum lama ini kita didengarkan oleh berita-berita tentang bencana alam, fenomena alam tentang gempa bumi salah satunya, betul? Ya, yang mengakibatkan sarana prasarana rusak. Di kota mana di Indonesia terjadi? Cianjur kemarin, termasuk dengan sarana prasarana rusak, listriknya pun mati. Kalau mati bagaimana keadaannya? Gelap ketika malam hari karena mereka tidak dapat aliran listrik ataupun asupan listrik sebagai penerangan, yang mengakibatkan ada yang mau bekerja sudah tidak bisa karena mungkin karena listriknya mati, mungkin saja laptopnya yang butuh listrik mati atau handphonenya yang belum di-charger ya kan, matinya jadinya mati cuma gara-gara hanya listriknya ada, begitu ya. Nah, sekarang coba diingat kembali. Kalau terkait pembelajaran sebelumnya, ingat gak ya? Apa sih teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi adalah peristiwa yang terjadi sesuai faktanya, sebenarnya. Berarti berita, misalkan di berita koran, televisi, menceritakan tentang gempa bumi kemarin, itu termasuk teks apa? Teks eksplanasi ya. Selanjutnya, kira-kira nih, peralatan apa saja sih biasanya ya yang membutuhkan energi listrik? Biasanya kalau di rumah apa saja? Rekruter, televisi pasti butuh listrik.
Di sana listriknya nggak ada yang kena gempa tadi. Apa yang terjadi? Bisa nggak beraktivitas? Tidak, karena membutuhkan listrik. Maka sekali lagi kita wajib bersyukur. Allah masih memberikan kita kesempatan nikmat sehat, terus juga keadaannya baik, lingkungannya, lampunya juga, listriknya juga nyala, terang dan tidak ada masalah. Buktinya apa? Kita dapat belajar, Bapak bisa menyalakan misalkan proyektor ataupun menyalakan kipas angin ya, atau menyalakan laptop Bapak. Jadi kan kita tidak ada kendala karena kita dikasih nikmat selamat oleh Allah. Coba saudara-saudara kita yang di Cianjur, Sukabumi, ya belum lama Bapak dengar dari sana ternyata gempanya masih berlanjut. Ya, yuk sama-sama kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita sana diberikan kesabaran. Amin ya rabbal alamin ya. Baik. Selanjutnya dalam materi kali ini ya, insya Allah nanti setelah kita berdiskusi kelompok, nanti Bapak akan tayangkan, kalian coba menganalisis teks yang akan Bapak tampilkan nanti. Setelah menganalisis, coba buat mind mapping. Apa itu mind mapping? Pikiran, ya, coba dibuat. Lalu nanti ada video juga yang berikutnya. Kalian coba menganalisis dulu tentang apa ini videonya. Nanti Bapak tayangkan. Nah, nanti secara kelompok kalian silakan nanti membuat apa saja dalam video tersebut, ya, desainnya atau membernya seperti apa saja, ya. Itulah tujuan kita pembelajaran hari ini, insya Allah. Baik, manfaatnya apa saja dengan kita mengetahuinya, ya, insya Allah teks yang kita pelajari itu nanti kita coba kembangkan, ya, mana yang menjadi kalimat utama, kalimat tujuannya, ya kan, lalu apa kesimpulannya dan lain-lain. Itu menjadikan kalian lebih kritis, ya, lebih mau menggali lagi kemampuan kalian kenalan suatu teks tersebut. Baik ya. Nah, sebelum kita mulai sama-sama kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih sudah semangat di pagi hari ini. Namun untuk Bapak berikan waktu 5 menit sekarang untuk literasi, membaca kembali bukunya, ya, terkait tema 4. Ya, silakan untuk dibuka. Bapak izinkan waktu 5 menit untuk literasi dan membaca buku tema 4. Bapak silakan. Tema 4 tentang globalisasi dan manfaatnya. Sudah diperhatikan? Sudah? Ya, baik. Sekarang Bapak akan menampilkan video tentang teks eksplanasi hemat listrik. Jadi kalian perhatikan baik-baik video tersebut, ya, dan dicatat jika perlu, ya. Ya, dicatat jika perlu, ya. Yang video Bapak akan tampilkan dicatat jika perlu. Untuk menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Contoh sederhana yang bisa kita lakukan adalah pilih peralatan hemat energi
bekerja dengan lampu hemat energi. Pahami lingkungan sekitar kita. Bila menjadi orang terakhir di ruangan, pastikan mematikan semua peralatan listrik yang tidak terpakai. Dengan melakukan hal tersebut, berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Kita bisa bayangkan berapa besar energi listrik yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Itulah gambaran tentang video teks deklarasi hemat energi berkaitan dengan pemanasan global ya, global. Selanjutnya ya, kalau kita perhatikan kembali, jadi ada berapa paragraf kita yang dijelaskan? 4 ya. Kalau satu tentang apa? Tentang globalisasi ya. Lalu lanjut. Yang kedua, pemanasannya global ya, dampak-dampaknya. Yang ketiga, tadi tentang bagaimana mengatasinya, yang catatan dengan menghemat listrik ya. Terakhir kesimpulannya. Oke, nah itulah tentang video daripada teks eksplorasi terkait hemat listrik. Di video selanjutnya, bagaimana sih seandainya nih manusia ya tidak memiliki daya listrik, tidak memiliki energi listrik? Misalkan 1 tahun dunia tanpa listrik, apa yang terjadi? Susah manusia pastinya, apalagi bahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena nggak ada listrik, harus gelap gulita, gitu kan? Lalu bekerja bisa nggak? Nah, yang membutuhkan listrik nggak bakal bisa. Yuk perhatikan video selanjutnya tentang 1 tahun tanpa listrik ya. Kita perhatikan videonya baik-baik. Bagaimana jadinya jika manusia hidup tanpa adanya listrik selama setahun? Pasti sulit membayangkannya. Tentunya semua itu tergantung dengan kemampuan yang kita miliki dan seberapa bergantungnya kita dengan listrik. Yaitu beberapa hal yang terjadi di dunia jika hal itu benar-benar terjadi. Jaringan telekomunikasi akan mati, gadgetmu tak ada gunanya selain sumber cahaya. Gadgetmu yang super bagus dan canggih, namun listrik dari jaringan tiba-tiba mati secara mendadak, kamu tidak lagi bisa menghubungi siapapun, tak bisa melihat berita dan lain-lain. Hal yang terjadi selanjutnya, perusahaan lilin akan menjadi kaya mendadak. Untuk ukuran normal, tentunya lilin hanya bisa bertahan beberapa jam saja. Itu karena sifatnya yang padat dan mudah mencair. Lalu apa jadinya jika lilin digunakan dalam setahun sebagai sumber cahaya malam? Tentunya orang-orang akan menuntut perusahaan lilin untuk segera memproduksikannya dalam jumlah banyak, sehingga harga lilin pun akan naik 10 kali lipat dari harga asli. Selanjutnya, kekacauan di mana-mana, penjahat semakin merajalela. Selain harga lilin yang semakin naik, tentunya itu akan mempengaruhi orang-orang yang tidak terima atau tidak mampu untuk membeli dengan harga yang demikian, sehingga banyak orang yang akan menjadi brutal dan kehilangan akal, seperti menjarah toko, merampok, menodong, bahkan bisa saja terjadi pembunuhan massal. Kemungkinan hal yang terjadi adalah ekonomi global menurun secara drastis. Dengan adanya perekonomian global, tentunya ini merupakan kekuatan besar bagi pasar internasional. Tak hanya itu, perekonomian global juga berguna bagi kemakmuran negara, meningkatkan produksi bagi pasar global dan lain-lain. Namun, hanya gara-gara satu permasalahan saja, semua itu akhirnya menjadi turun secara drastis, mulai dari perdagangan, perbankan, jual beli, utang nasional, dan pribadi. Semuanya lenyap dalam sekejap, tak ada yang bisa dilakukan maupun dikendalikan. Kemungkinan selanjutnya kembali ke zaman barter. Tak ada uang dan tak ada pekerjaan. Ekonomi global semakin menurun, jual beli semakin berkurang. Maka kemungkinan besar kita akan kembali ke zaman barter. Zaman di mana kegiatan tukar menukar barang adalah hal satu-satunya yang perlu dilakukan
untuk memenuhi kebutuhan hidup. Perlahan-lahan, manusia pun akhirnya melupakan listrik. Itulah beberapa hal yang akan terjadi jika listrik tidak ada selama setahun. Mungkin masih ada banyak hal lainnya yang belum disebutkan. Namun, kita berharap semoga saja ini tidak akan terjadi pada dunia kita. Itulah video tentang bagaimana seandainya 1 tahun saja tidak ada listrik. Bisa dibayangkan? Apakah kita bisa hidup? Bisa, tapi tanpa energi listrik agak sulit. Kenapa? Hampir peralatan kita membutuhkan listrik. Kalau seandainya kita tanpa listrik, contoh bekerja, ya kan? Atau di pabrik, pakai listrik nggak? Pakai. Perusahaan pakai listrik nggak? Pakai. Sekalipun pedagang, mungkin menjajakan dagangannya lewat handphone, membutuhkan kios, butuh tempat untuk misalkan ya, untuk menyalakan mesinnya, lampunya, pakai listrik nggak? Nah, berarti sulit kan jika kita tanpa listrik. Tapi kalau seandainya terjadi, apa terjadinya? Seperti tadi video, apa yang terjadi? Seperti masa zaman dahulu gitu, orang-orang nggak pakai pengen butuh sesuatunya, ingin butuh sesuatu pakai barter. Apa itu barter? Bertukar. Dia punya apa? Saya punya spidol. Yaudah nih, saya pengen beras, dibayarin berasnya segenggam misalkan, pakai spidolnya. Tukar barang kan? Ya karena mungkin tidak ada dari listrik tersebut mati, tidak ada pekerjaan lagi, tidak ada kegiatan yang seperti yang Bapak sudah sampaikan di awal. Cara kita membuat kelompok dulu ya. Kita buat kelompok. Nah, sudah buat kelompok? Sudah ya? Oke, kelompok 1 mana kelompok 1? Ini kelompok 1. Oke, kelompok 2. Sudah, kelompok 2, kelompok 3. Ada kelompok 3? Oke, kelompok 4. Ada kelompok 4? Oke, kelompok 5. Ada kelompok 5? Ada? Oke, siap ya, sudah membentuk kelompok untuk itu. Dan kegiatan selanjutnya adalah nanti kalian setelah membentuk kelompok yang sudah ada, Bapak akan berikan LKPD-nya, lalu kalian kerjakan secara berdiskusi ya, maksud kelompok ya. Nanti ya Bapak akan berikan LKPD-nya. Ya, kelompok 1. Oke ya. Nanti ada instruksinya Bapak baca. Ya, baik. Bapak akan bacakan petunjuk pengertiannya. Ya. Yang pertama adalah ya, setelah menyaksikan video teks informasi yang kalian lihat dan dengar tadi, ya, nanti coba kalian catat kembali apa saja di tiap paragrafnya yang ada pada teks yang tadi Bapak sudah tayangkan. Ya, tentang hemat listrik. Ya, lalu disalin di LKPD yang sudah disediakan. Kemudian kalian gunting dan tempelkan ke kertas karton yang kemarin Bapak tugaskan. Sudah ada bahan-bahannya? Sudah ya? Sudah ada bahan-bahannya? Sudah ya? Oke, silakan nanti dikerjakan secara foto. Untuk yang kedua, LKPD keduanya adalah silakan kalian ya, dari video yang ditayangkan 1 tahun tanpa listrik tadi, lalu apakah perlu untuk menghemat listrik? Nah, di situ ada butir-butir pertanyaannya, silakan kalian jawab ya. Ada 4 pertanyaan, apa yang dapat kamu sampaikan setelah mengalami video dan lain sebagainya. Jangan lupa dituliskan nama kelompoknya dan nama anggotanya
dan nama anggotanya di lembar LKPD. Ya, sudah jelas yang Bapak sampaikan? Sudah ya? Oke, untuk itu Bapak persilakan untuk berdiskusi. Waktunya 15 menit ya. Nanti kita baru presentasikan di akhirnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil LKPD kami. Paragraf 3 deretan penjelasan. Bagaimana cara mengatasi hemat listrik? Dengan cara menghemat listrik dengan mematikan lampu ketika tidak digunakan, ganti lampu dengan lampu hemat listrik. Contohnya seperti apa? Contohnya dengan kesimpulannya, dengan kita menghemat listrik, kita bisa menghemat uang. Demikian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, lanjut kelompok terakhir, kelompok 4, silakan. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ini tentang apa? Tentang apa judulnya? Tema. Judulnya tentang apa ini? Tentang hemat listrik. Kesimpulan dari paragraf yang apa? Kesimpulan. Dengan adanya energi tenaga listrik kita dapat jadi manusia membutuhkan listrik untuk melakukan aktivitasnya. Kalau seandainya kesimpulannya, cara terbaik untuk globalisasi itu adalah dengan iya, berarti apa? Tidak mampu, tidak digunakan, berarti apa? Tidak apa? Apa? Menghemat listrik, itulah salah satunya ya. Maka di rumah kita harus hemat listrik. Kenapa? Bisa nggak bayar jadi mahal gara-gara listriknya boros? Bisa nggak? Berarti dengan menghemat listrik kita menghemat uang, betul ya. Terima kasih. Ya. Baik. Jadi, ya tadi kalau Bapak perhatikan dari hasil presentasi teman-teman kalian dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5, ya. Tadi sudah Bapak cek jawabannya tentang betapa pentingnya menghemat listrik dengan adanya globalisasi saat ini, ya. Jika tidak, maka kita sudah tahu apa yang terjadi. Bahkan, ya,
Kalau kita seandainya bisa hemat listrik, bisa menghemat uang, membantu juga orang tua. Paham sampai sini? Paham, oke. Ada yang belum dimengerti? Sudah paham semuanya? Sudah, alhamdulillah ya. Jadi untuk materi kali ini, Bapak anggap kalian sudah mengerti, ya. Tadi kita sudah paham, ya. Kenapa jangan malu untuk bertanya ya Kak? Karena kalau malu nanti sesat di jalan. Oke ya. Next, untuk selanjutnya sebagai penguatan. Jadi dampak dari globalisasi itu bisa sama-sama kita atasi dengan menghemat listrik, ya. Nah, sekarang ya, kalau kita simpulkan berarti materi kita ini tentang apa nih? Bukan tentang globalisasi. Selanjutnya, iya, apa yang akibatnya dari globalisasi? Banyak ya. Salah satunya tidak bisa beraktivitas kalau seandainya. Ya, lalu selanjutnya, ya, tadi kita sudah simpulkan. Untuk berikutnya adalah sebagai untuk menguji pemahaman kalian, ya, tadi kita sudah simpulkan bersama-sama. Bapak akan coba menguji dengan tes evaluasi. Untuk itu, Bapak akan berikan tes evaluasi. Silakan dikerjakan, ya, secara masing-masing. Oke, setelah mengumpulkan soal evaluasi dan Bapak periksa jawabannya, ya, sudah bagus jawabannya. Kelompok 1 sampai 5 juga jawaban LKPD-nya juga sudah diserahkan ya. Dan untuk soal evaluasinya masing-masing juga sudah selesai. Ya, jawabannya hampir betul semua. Sudah bisa ya? Baik. Jadi Bapak simpulkan untuk materi kali ini sudah banyak yang memahaminya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita coba sama-sama untuk refleksi. Untuk sama-sama refleksi, Kak. Pelajaran apa saja sih yang kita pelajari hari ini? Sama-sama? Yang balik, tapi terus apa lagi? Hemat listrik. Lalu bagaimana perasaan pelajaran hari ini? Pelajaran ini bagaimana? Nah ya, lanjut. Lalu, kegiatan apa yang paling disukai hari ini? Tadi kayaknya banyak yang bikin menghias ya. Tadi Bapak lihat banyak yang menghiasnya. Oke, ini udah selesai kelompok 5 ya? Oke, nah ini contohnya nih. Paling senang untuk menghiasan nih. Rangkaiannya juga bagus ya. Nah, bagus semua. Baik. Ya. Kelompok yang menjawab dengan baik, ya. Tadi Bapak cek langsung keliling sekaligus menjawab hasil evaluasinya, ya. Kelompok terbaik hari ini adalah kelompok 3. Beri tepuk tangan kelompok 3. Nah, ya, untuk selanjutnya nanti di pertemuan berikutnya jangan lupa untuk pelajari dulu tema 6. Kita bahas di temuan berikutnya. Yuk, sebelum kita akhiri kegiatan pada hari ini, sama-sama kita menyanyikan lagu daerah dari Papua. Asik.